Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'd, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji Allah Rabbul Alamin, dan kemudian juga senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak mungkin untuk melakukan itu jika kita tidak pernah menuntut ilmu ataupun mencari kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah Rabbul Alamin hanya diberikan kepada mereka-mereka yang menolong agama Allah, yang salah satu caranya adalah dengan beribadah ataupun kemudian mencari ilmu ataupun kemudian menyebarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin dalam ayat yang mungkin sering kita dengar, dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah bukan karena Allah membutuhkan pertolongan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menolong agamanya, dan itu pun karena Allah ingin membalas pertolongan kita terhadap agama Allah. Dan bukan hanya itu, kata Allah, wa yutsabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala pun akan meneguhkan kaki-kaki kalian, yakni istiqamah di atas jalan kebenaran dan juga istiqamah di atas jalan kebaikan, sehingga kita tidak goyah oleh apapun, karena kita sering tergoyahkan, bahkan kita sering terhempaskan oleh perkara-perkara yang sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sangat aneh jika kita menukarkan surga dengan dunia, karena dunia bukan tandingan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua terjadi karena kita tidak diteguhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini hal yang harus sering kita ingat, harus. Karena kita sering mengeluhkan perkara yang seperti ini kepada Allah, padahal Allah sudah menunjukkan jalannya. Jangan berhenti untuk terus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit, lakukan. Maka itu akan membuat kita ditolong dan kemudian diteguhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian rasa syukur kita juga bahwa Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada Allah, bahwa Allah memudahkan kita kembali untuk melanjutkan pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Masih di hadis yang ke-34. Hadis yang berbicara tentang amar ma'ruf, atau khususnya dalam hadis ini nahi mungkar. Ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Seseorang yang mengajak kepada kebaikan harus mencegah dari kemungkaran, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga tidak ada al-amru bil ma'rufi kulluh, tidak ada amar ma'ruf semuanya, dan juga tidak ada nahi mungkar semuanya. Tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
Yang mana kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, dan ini disebutkan dalam beberapa kitab, ya, beliau mengatakan bahwa al-amru bil ma'ruf ataupun an-nahyu 'anil munkar, ya, khususnya ingkarul munkar, kata beliau, itu ala arba'i darajat, kata beliau rahimahullahu taala. Itu ada pada 4 tingkatan yang harus diketahui oleh semua orang, bahwa khususnya ingkarul munkar atau an-nahyu 'anil munkar itu ada 4 tahapan. Yang pertama kata beliau, an yazula wa yukhlifuhu didduhu, bahwa kemungkaran itu dihilangkan dan kemudian digantikan dengan yang sebaliknya. Digantikan dengan yang sebaliknya. Itu yang pertama, jika seseorang mampu melakukannya. Jadi bukan hanya dicegah tapi dihilangkan. Dihilangkan. Kemudian ats-tsaniyah kata beliau rahimahullahu taala, an yaqilla wa illam yazal bijumlatihi. Kemungkaran itu berkurang, dikurangi dengan nahi mungkar yang kita lakukan, meskipun masih ada kemungkaran tersebut, tidak hilang sama sekali. Maka ini sudah merupakan bentuk nahi mungkar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaqil, berkurang. Jika tidak mungkin semuanya hilang, maka berkurang itu sudah cukup. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan 2 tingkatan ini faddarajatani ulayatan, itu keduanya masyru'atan. Keduanya adalah nahi mungkar yang disyariatkan di dalam Islam. Itu hilang 100%, atau yang kedua apa? Berkurang meskipun masih ada kemungkaran. Karena selama ada syaitan, selama ada manusia, maka pasti ada kemungkaran. Pelaku kemungkaran siapa jemaah? Pelaku kemungkaran siapa? Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Ini leles berjamaah begini. Capek semuanya nih. Karena mereka atau al-mukallaf yang dibebankan syariat itu cuman apa? Jin dan manusia. Malaikat dibebankan syariat? Dibebankan taklif tidak. Sehingga selama ada jin kemudian manusia, selama ada syaitan dan kemudian juga manusia, maka pasti ada kemungkaran. Sehingga memang yang paling memungkinkan terjadi sekarang terlebih di tempat yang mungkin syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan, maka berkurang. Dan itu sudah cukup. Dan itu masyru' kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, watsalitsah kata beliau. Watsalitsah an yukhlifahu ma huwa mithluhu. Bahwa kemungkaran ya yang hilang itu digantikan oleh kemungkaran yang semisal, tapi tidak lebih berat. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza mawdi'u ijtihadin. Adapun ini adalah mahallu atau mawdi'u ijtihad para ulama. Karena bisa jadi jemaah. Bisa jadi kemungkaran itu diganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Ya. Atau bahkan kemungkaran yang lebih ringan. Dan itu mahallu ijtihad. Itu adalah ruang ijtihad para ulama. Dan itu diperbolehkan. Semua tergantung ijtihad. Sebagaimana jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, satu negeri muslim dulu di
awal 90-an pernah meminta pertolongan negeri kafir untuk melawan negeri yang lainnya di jazirah yang sama. Ya, maka para ulama dihadapkan kepada dua perkara yang kata para ulama disebutkan sebagai kemungkaran. Ya, sebagai kemungkaran. Minta tolong orang-orang yang tidak beriman, hukum asalnya tidak boleh. Tapi pada kondisi tersebut, pilihan itu yang membuat madarat yang lebih besar kemudian tercegah. Ya, makanya diceritakan bahwa salah seorang ulama yang diundang untuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin diundang untuk rapat tentang masalah itu. Beliau datang terlambat dan tidak hadir rapatnya di antara para ulama kibar. Tapi ketika bertanya apa hasilnya? Hasilnya seperti ini. Siapa yang menyebutkan atau siapa yang mengarahkan para ulama untuk memilih pilihan ini? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Maka beliau langsung menandatangani fatwa yang sudah disepakati oleh yang lainnya. Kenapa? Li'annani annahu laisa sahibu hawan. Saya tahu bahwa beliau bukanlah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi meskipun pilihan itu tidak bisa membuat orang lain kaum muslimin puas, tapi itu pilihan yang menyelamatkan banyak orang. Karena kaidahnya begitu di dalam Islam. Ya. Makanya jangan menuduh orang-orang para ulama, dituduh mereka dengan tuduhan-tuduhan bahwa mereka tidak faham bagaimana cara mencegah kemungkaran, digantikan dengan kemungkaran. Karena tidak ada pilihan lain. Tapi itu lebih maslahat kemudian. Jamil? Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, an yukhlifahu ma huwa syarrun minhu. Kemungkaran itu diganti dengan perkara yang lebih buruk, dengan perkara yang lebih buruk, perkara yang lebih berat. Maka ini yang satu ini, jadi kemungkarannya dihilangkan tapi tergantikan oleh yang lebih buruk. Maka ini hukumnya apa jemaah? Apa hukumnya? Ya jemaah. Kemungkaran itu kalau dicegah datang yang lebih buruk kemungkarannya. Maka apa yang hukum yang muncul apa? Dibiarkan atau tetap dilakukan? Kalau dibiarkan apa alasannya? Karena kemungkinan buruknya datang, mudaratnya lebih besar. Karena syariat kita itu membawa kita kepada apa? Kepada apa? Mencegah keburukan lebih didahulukan dibanding kemaslahatan. Sehingga kalau ada keburukan yang lebih buruk, maka itu bukan pilihan. Maka yang keempat ini kata Imam Ibnu Qayyim muharramah. Yang keempat ini ketika seseorang dihadapkan kepada pilihan itu, mengambil pilihan ini, maka biarkan saja. Karena tidak ada pilihan lain. Pilihannya adalah datang keburukan yang jauh lebih besar, dan itu bukan pilihan di dalam Islam. Keburukan yang besar itu bukan pilihan di dalam Islam. Ya, oleh karenanya selalu syariat ini berusaha mencegah kerusakan dibandingkan mencari maslahat. Itu yang didahulukan. Bahasa Arabnya apa? Antum. Muqaddamun ala jalbil masalih. Dapat hadiah. Fadhal. Masyaallah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tulis dan hafalkan bahwa mafasid itu jauh lebih dicegah. Artinya dicegah untuk terjadi. Muqaddam didahulukan itu dulu, cegahnya min jalbil masalih, daripada mengambil maslahat. Ya, karena seringkali maslahat ketika dicari, ketika diambil justru menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Nah, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum.
Kemudian ada tingkatan yang lainnya, jamaah rahmatillah Allah. Ada tingkatan yang lainnya. Ketika seseorang memang berusaha mengingkari kemungkaran. Jadi kalau tadi fase-fasenya, langkah-langkah di dalam mengingkari kemungkaran. Adapun sekarang berkaitan dengan orangnya, berkaitan dengan pelaku nahi mungkar. Maka ada beberapa tingkatan yang harus diketahui. Pertama, ma'rifatul mungkar. Seseorang itu harus tahu tentang kemungkaran. Ya, seorang muslim harus tahu perkara mungkar. Jamaah, seorang muslim harus tahu khamar, harus tahu zina, harus tahu riswah, harus. Tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa? Dijauhi. Nah, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan seperti ini, araftu syarra la lisyarri. Tulis ini jemaah. Araftu syarra la lisyarri. Aku tahu keburukan, aku mengetahui keburukan, la lisyarri, bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Dan memang seorang mukmin wajib tahu apa yang menjadi perkara mungkar, wajib. Karena dia tidak untuk menghindarkan diri dari kemungkaran jika dia tidak tahu. Ya. Kata beliau kemudian, araftu syarra la lisyari lakinna litawaqqihi, akan tetapi untuk menjauhkan diri darinya. Kemudian beliau mengatakan, wa man lam ya'rifis syarra minal khairi waqa'a fihi. Karena mereka-mereka yang tidak tahu perbedaan antara yang baik dan yang buruk, maka pasti mereka terjerumus ke dalamnya. Makanya keburukan itu harus dijelaskan kepada setiap muslim. Mereka harus tahu apa saja perkara yang buruk, tapi bukan untuk apa jemaah? Mencobanya. Kemudian ya jamaah rahmatullah, yang kedua izalatul munkar ya, atau ingkarul munkar bil yadi, atau izalatul munkar bil yadi wa syurutihi. Seseorang wajib tahu ketika dia mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ya, dia wajib tahu syarat-syarat yang harus dia miliki. Yang pertama, syaratnya jamaah rahmatullah Allah, al-quwwah, ataupun sebagian ulama mengatakan sultan, punya kekuatan atau punya kekuasaan. Ya, seorang ayah punya kekuasaan dalam rumahnya. Seorang apa lagi jemaah yang punya kekuasaan? Hah? Majikan kepada bawahannya. Sehingga ketika seseorang berada di bawah kekuasaan orang lain atau seseorang menguasai orang lain, maka setiap yang terjadi dari kemungkaran menjadi tanggung jawab dirinya. Bukan urusan masing-masing, tapi menjadi tanggung jawab seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diingkari. Kalau dia punya kekuatan, dia wajib mengingkari kemungkaran itu dengan apa? Tangan, bil yad. Itu syarat yang pertama jika mengingkari dengan tangan. Yang kedua, jamaah rahmatillah Allah, itu bil hikmah. Harus dengan hikmah, meskipun mencegahnya langsung dengan tangan. Nah, hikmah itu artinya apa? Ilmu saja? Ilmu dan apa? Dan cara. Hah? Ilmu dan cara. Ilmu dan cara. Atau secara makna tadi betul disebutkan. Ya, itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Iya. Hikmah dalam perkara seperti ini itu lebih dekat maknanya kepada keadilan. Jadi tidak boleh zalim ketika mencegah dengan apa? Tangan.
Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu al-faham. Yang ketiga, al-faham. Pemahaman yang benar tentang bagaimana caranya mencegah kemungkaran. Faham apa yang diinginkan dalam syariat. Salah satu contohnya apa jemaah? Bahwa mencegah kemungkaran dengan tangan tidak boleh apa? Mendatangkan madarat yang lebih besar, salah satu contohnya. Ya, kalau antum mencegah satu RT melakukan kemaksiatan, boleh nggak? Boleh kalau dia RT. Kalau di RT, iya. Kemudian kekuasaan ada berarti, ya. Kemudian hikmahnya gimana caranya? Hikmahnya, suatu RT mungkar semuanya dengan cara yang tepat. Ya gimana cara yang tepat itu? Penyuluhan. Kumpulkan semuanya di satu tempat yang sama, kemudian dijelaskan. Begini yang anda lakukan ini, begini. Ini hukumnya seperti ini. Jelas? Kemudian yang ketiga, dia juga paham bahwa apakah ketika dia mencegah madaratnya jauh lebih besar atau tidak. Itu pun harus ada, bukan begini. Tiba-tiba naik di atas mimbar kemudian, oh semuanya mungkar. Ya, diancam, nggak bisa. Bukan takut, tapi kemudian memiliki pemahaman yang benar dalam mencegah kemungkaran. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menantang siapapun di kota Makkah, tidak pernah. Tapi beliau hanya menyampaikan. Ya, beliau hanya menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau disakiti, beliau pun diam, tidak melakukan perlawanan. Karena jika Rasulullah SAW mengadakan perlawanan dengan jumlah sahabat yang sedikit, apa yang terjadi? Selesai. Ya. Sekian puluh orang, 80 orang melawan satu kota. Bisa? Jemaah. Tauhid antum mana ini jemaah? Oh biidznillah bisa. Ya. Islam itu iman dan apa? Dan akal dipakai. Ya, bukan hanya iman. Kalau mau begitu caranya dari dulu Nabi perang di mana? Di Mekah, tapi itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan ketika hampir terkena madarat besar, beliau lari, pergi, disuruh pergi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disuruh apa? Fasbutu, musuh depan mata, fasbutu, enggak, pergi. Makanya harus paham. Kemudian yang berikutnya, yang berapa? Keempat berarti. Ijtinabul hawa, jauh dari hawa nafsu. Jadi tidak ada hawa nafsu di dalam mencegah kemungkaran. Ya. Ingin puas, ingin membuat orang lain sulit, sentimen, ada masalah pribadi, lihat saudaranya melakukan kemungkaran, kesempatan. Anak RT. Iya, anak RW awas tah, baheula ye. Jelma ieu anak ayeuna RW, ayo mau apa? Itu namanya ittibaul hawa. Dan ini haram bagi mereka yang mau mencegah kemungkaran dengan apa? Dengan tangannya. Nah, pindah kemudian ke dalam perkara kemudian, tingkatan yang berikutnya bagi mereka yang mau mencegah kemungkaran dengan lisan mereka. Ya. Nah, ada tahapannya lagi ketika mau mencegah dengan lisan. Yang pertama itu al-hilmu warrifqu. Diawali dengan kebijaksanaan dan kelembutan ketika berbicara. Jadi jangan langsung apa? Jamaah rahmatillah. Ya kumaha jangan langsung intina teh. Tok prolong teh gimana? Contohnya seperti apa? Jamaah. Apa? Jadi pepatah keluar semuanya. Apa jemaah? Langsung orang nggak paham, orang nggak tahu apa-apa misalkan, atau mereka tahu tapi mereka belum bisa terima, langsung jebret. Ieu teh perbuatan ahlun nar nyaho. Ahlun nar kabeh wah sudah selesai. Mereka mau dicegah kemungkarannya? Tidak. Ada prolognya, dan prolognya pun harus bijaksana dan lembut. Harus lembut. Fir'aun saja dilembuti. Khalas. Sudah. Tetangga antum Fir'aun
La, wallahi, ba'id, bukan Fir'aun sama sekali. Muslim, mukmin. Ya, maka dengan kelembutan. Itu fase yang pertama, tingkatan yang pertama. Tahapan yang kedua itu nasihah, mau'idhah. Baru masuk ke dalam sisi nasihat. Memberikan gambaran tentang perkara yang hak. Menjelaskan, nasihat itu penjelasan. Nasihat itu penyampaian kebenaran dengan cara yang benar, itu nasihat. Karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali orang tidak tahu nggak sebetulnya hukum ini itu tidak boleh kalau dalam Islam. Ini dalilnya ini. Ya, nggak langsung begini kemudian mengatakan tanu siga antum lakukan teh ya haram ya. Ya, tak kita hukumannya neraka. Wah dikerakna malah. Hati-hati. Ini wala lembut wala apa? Ini bukan nasihat. Ini bukan, ini vonis. Baru jika nasihat sudah masih tidak didengar juga, naik ke fase berikutnya. Fase apa? Fase syiddah fin nasihah. Tegas, keras dalam nasihat. Tegas. Tidak lagi lembut-lembut. Kalau sudah nasihat yang lembut disampaikan tapi tidak didengar. Itu juga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah beliau di Madinah kepada seluruh kufar Quraisy ataupun orang kufar selain mereka. Tidak ada lagi lembut-lembut, tapi langsung ancamannya neraka. Orang munafik fiddarkil asfali minan nar, tegas. Ada ketegasan. Nah yang terakhir itu adalah wa'id, ancaman. Dan ini fase ingkarul mungkar bil lisan. Jadi enggak selamanya lembut, enggak. Tapi ada fasenya yang harus dilalui. Ya, tapi yang pertama apa? Jika tidak didengar juga diakhiri dengan apa? Oh, setelahnya nasihat. Betul. Setelah nasihat apa? Syiddah, tegas. Terakhir wa'id, ngancam. Ya. Awas, neraka Allah Subhanahu wa taala itu pedih. Azab Allah mengintai kita, harus. Agar orang sadar bahwa yang mereka lakukan itu betul-betul kemungkaran. Ya, jadi jangan lembut terus-terus. Nah, masalahnya kita sering dengar sebagian orang, sebagian asatidzah itu terlihat tegas bahkan mengancam. Kenapa? Karena lembutnya sudah 20 tahun. 20 tahun lebih. Sekarang fase apa? Tegas. Sudah. Gak ada pilihan karena gak didengar-dengar. Ya, dan ancaman itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menyadarkan manusia. Ya, antum di dalam Al-Qur'an surga semua. Ya, tapi ada nar, ada jahannam, ada wa'id, ada kerak neraka, ada zakum. Ya, apa itu zakum? Buah apa? Buah berduri. Seperti apa? Jangan bilang duren. Seperti kepala setan kata Allah SWT. Ka'annaha ru'usus syayatin. Terus bagaimana rasanya? Kalau dimakan ganjal di tenggorokan. Terus itu duri ikan juga ganjal di tenggorokan. Membuat haus. Setelah itu apa? Hah? Anda tunggu yang satu lagi apa jemaah? Zakum itu gambaran kebusukan, keburukan dan bahayanya ketika dimakan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa? Ayo jemaah. Ya Allah. Bukan memenuhi perut, bukan. Qatrah, satu tetes dari zakum jika ditumpahkan, diteteskan ke dunia, la afsadat ma'isyatahum, akan merusak seluruh kebaikan dan ma'isyah, kehidupan yang ada di dunia. Satu tetes. Itu zakum, dan itu yang menjadi makanannya orang-orang pendosa, kata Allah, ta'amul athim. Makanannya para pendosa.
nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sampaikan kepada mereka yang sudah cukup diberikan nasihat. Jika itu tidak juga mengingatkan mereka, maka yang bisa mengingatkan mereka azab Allah. Dan itu tidak di tangan kita. Kelas. Ya. Baik, kita lanjutkan jamaah rahmatullahi Allah. Yang berikutnya jamaah. Kemudian bagi mereka, ya, bagi mereka orang yang mencegah kemungkaran, yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Ya, mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan hatinya. Apa yang harus ada di dalam hati mereka sehingga mereka dianggap mengingkari dan kemudian sudah menunaikan tugas ingkarul mungkar dengan hati mereka? Ya. Kemungkaran yang dia lihat di dalam hatinya. Sahih terus? Kemudian mencelanya di dalam hatinya. Nah. Dan mendoakan. Mendoakan. Baik. Tulis jemaah, tulis. Yang pertama adalah al-bughd, harus ada kebencian. Bughdu, al-bughdu, bughd. Benci, tidak suka. Ketidaksukaan itu wajib ada. Ya, bukan hanya sekedar mengatakan begini, oh itu kemungkaran. Bukan, tapi harus benci. Harus benci. Ya. Dan kemudian mencela keburukan itu. Mencela dan mencela pelakunya. Hati ini harus mencela pelakunya. Atau kalau mau bahasa yang lebih ini lagi, al-bara'ah minal munkar wa ahlihi, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kemungkaran dan perbuatannya. Hatinya harus seperti itu sikapnya. Bukan sikap hati yang seperti ini, lihat yang mungkar, oh itu mungkar, tapi nggak ada masalah ketika mereka melakukan kemungkaran. Santai saja, gak terlihat benci, gak terlihat menghindar, bahkan terlihat suka dengan pelaku kemungkaran. Ini bukan inkarul mungkar bil qalb. Ya, jadi harus terlihat memang. Nah, antum menibawa gitu ketika melihat kemungkaran, memang harus begitu. Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW suka ketika melihat kemungkaran? Tidak. Muka beliau terlihat tidak suka jika berhadapan dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Harusnya begitu seorang mukmin, bukan ketawa-ketawa. Oh iya. Oh jemaah namanya araraneh, ketawa. Dia nggak suka, dia mengingkari itu, tapi dia masih bisa tertawa. Ini bukan tanda kebencian terhadap kemungkaran yang ada dalam hatinya. Ya, dan dalam bahasa Nabi tulis di bukunya, ya, Nabi mengatakan, ya, kita sebutkan saja hadisnya secara lengkap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "ba'athahu Allahu fi ummatin qabli." Tidak ada satu nabi pun yang diutus kepada umat sebelum diriku illa kana lahu min ummatihi hawariyun, melainkan ada hawariyun yang mendampingi nabi-nabi tersebut. Dan yang dimaksud dengan hawariyun itu artinya apa? Ansor, para penolong nabi-nabi tersebut. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat As-Saff, ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, "Man ansari ilallah?" Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun, yakni mereka-mereka yang memastikan bahwa diri mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan juga nabi-nabi Allah Rabbul Alamin. Ya. Ansar. Kemudian kata Nabi, wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Dan juga mereka memiliki sahabat-sahabat yang berpegang kepada atau mengambil sunnahnya dan juga mengikuti perintah Nabi tersebut.
Kemudian kata Rasulullah SAW, "Thumma innaha takhlufu min ba'dihim." Namun setelah masa-masa para nabi itu, takhlufu min ba'dihim, akan datang setelah mereka, khulufun, umat-umat, pengganti-pengganti, yaqulun ma la yaf'alun. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak mereka lakukan. Ini generasi-generasi yang muncul setelah generasi para Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Dan sekarang yang seperti ini banyak sekali. Mengatakan apa yang tidak dilakukan, kemudian apa? Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah, yang menjadi syahid pembahasan kita adalah perkataan berikutnya. Kata beliau begini, sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum," dan barang siapa yang berjihad, berjuang melawan mereka ini, biyadihi, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi menghadapi orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak, yang tidak melakukan apa yang mereka katakan dan melakukan yang tidak diperintahkan, itu dilawan dengan tangannya, mukmin kata Nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, yang berjuang melawan mereka dengan, maka mereka juga atau dia adalah seorang mukmin. Dan kemudian yang ketiga, faman jahadahum atau waman jahadahum biqalbihi, dan yang berjuang, berjihad menghadapi mereka dengan hatinya. Jadi ada perjuangan, ada jihad dengan hati. Ada perlawanan dari hati kita terhadap kemungkaran. Maka itulah kata Nabi, yang seperti ini fahuwa mu'min, dia pun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata Nabi, laisa wara'a dzalika, tapi di balik itu, setelah itu, jika hati pun tidak berjihad, tidak ada perlawanan terhadap kemungkaran, maka kata Nabi Muhammad SAW, laisa wara'a dzalika minal iman habbata khardal, maka tidak ada lagi keimanan berarti dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi. Kalau sudah tidak juga mengingkari dengan apa? Dengan hati. Kelas. Jadi pilihan kita yang terakhir apa? Tapi dengan syaratnya. Apa syaratnya? Benci terhadap kemungkaran. Benci. Terus mencela. Atau mungkin yang ketiga kemudian apa? Bara'ah. Berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri. Tidak mengiyakan, tidak membenarkan, tidak membiarkan dengan hatinya. Wa ahlihi. Baru kemudian yang terakhir apa? Mendoakan. Mendoakan apa jemaah? Ada dua doa itu. Hidayah atau azab? Loh iya sahih. Antara itu mana yang benar? Hah? Hidayah dulu. Boleh kita meminta mereka diazab oleh Allah? Main boleh aja. Ketika apa kita boleh? Ketika mereka menzalimi kita sebagai orang yang membenci kemungkaran. Tapi jika tidak, maka hidayah doanya. Kenapa? Karena minta diturunkan azab itu sama saja menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam azab. Karena azab itu turun tidak hanya kepada orang zalim saja. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa coba? Dalam surat apa coba? Ayo catat ini jemaah. Jadi jangan gampang-gampang begini, ya Allah azab mereka ya Allah. Mun turun antum ge benang. jangan merasa selamat. Ya, apa jemaah? Apa?
Wattaqu itu awalnya. Ayo jamaah. Jamaah, ya Allah jamaah. Ini faktor cuaca kayaknya jamaahnya. Lemas. Masya Allah. Ayo jamaah. Semakin capek antum semakin besar pahalanya. Ya Allah. Bismillah. Fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Apa itu? Surat apa? Ayat berapa? Asa pernah dengar tapi di mana gitu ya. Pengajian. Ketika antum baca Quran, antum pasti pernah dengar atau baca ayat ini. Jawab. Saya apa ayatnya? Ahsan, Al-Anfal ayat 25. Apa 26? Yang benar, Seb? 25 26. Yakin? Masya Allah. Baik, coba diulang, Seb, yang keras. Naam, ahsan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tapi yang jadi syahid dari ayat ini bahwa azab itu ketika turun, kata Allah, tidak hanya mengenai orang-orang zalim di antara kalian saja. Gak hanya mereka yang kena, kalian pun wahai ahlul khair itu mungkin terkena. Makanya cegah kemungkaran mereka agar kita tidak terkena azab juga seperti azab yang diberikan kepada orang-orang yang zalim. Tapi kan Ustadz, kita kalaupun meninggal dalam azab itu kan kita ahlul jannah. Kata siapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Ketika datang azab Allah subhanahu wa ta'ala, antum belum tentu hidup, mati ataupun mati di atas keimanan. Karena beratnya azab Allah. Makanya jangan pernah merasa apa? Aman ketika meninggalkan nahi mungkar. Jangan tinggalkan. Meskipun dengan hati. Makanya kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dalam satu athar yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, beliau mengatakan seperti ini. Ya, halak kata Nabi. Kata beliau, halak, pasti binasa, hancur kata beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man lam ya'rif qalbuhul ma'ruf, pasti hancur seseorang yang hatinya tidak mengenal perbuatan yang baik. Jadi nggak tahu perkara yang baik, pasti hancur. Wa yunkiru qalbuhu al-munkar, dan juga dia tidak mengingkari, hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Maka orang yang seperti ini pasti hancur. Coba diulang, jamaah. Apa kalimatnya? Ya jamaah, halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'rufa wa lam yunkiru qalbuhul munkar walam yunkiru qalbuhu al munkara, dan hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Hancur, pasti hancur. Ya, dan ini adalah ad'aful bukan. Antum paham maksudnya? Ketika hati tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran, apakah ini ad'aful iman? Apakah ini iman yang paling lemah? Yang paling lemah? Lebih parah. Berarti kalau tidak mengenal kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran, ini artinya apa? Tidak ada keimanan meskipun sebesar biji sawi dalam hatinya. Seperti yang Nabi bilang tadi dalam hadis. Makanya jangan sampai seperti ini. Ya,
Yang baik tidak tahu, yang mungkar tidak dicegah, tidak diingkari sama sekali. Ya, yang seperti ini pasti binasa dunia dan akhirat. Taib, jamaah rahmatillah Allah. Taib, yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kaidah kemudian. Ya, kaidah umum di dalam dua perkara, amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahwa kedua-duanya itu dilakukan dengan sumber apa sumbernya? Syariat, Al-Quran dan sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf dan nahi mungkar harus di atas basirah. Apa itu basirah? Ilmu. Basirah apa? Ilmu. Jadi sumbernya syariat, kemudian yang kedua apa? Ilmu. Nggak cukup sumber saja, nggak cukup. Tapi harus ada panduannya. Apa itu? Ilmu. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, taqdimul aham. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang didahulukan adalah yang terpenting. Skala prioritas. Jadi jangan mengurusi yang tidak penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Urusi yang paling penting. Nah, sekarang nomor ini sekarang. Dalam mungkar nih, dalam perbuatan amar ma'ruf, yang paling penting detik ini sekarang, itu apa yang harus kita dahulukan dalam amar ma'ruf? Yang wajib. Amar ma'ruf tentang apa? Yang wajib dulu. Kenapa? Kenapa yang wajib dulu? Kan ada penyelisihan kemungkaran itu dalam perkara yang wajib, ada dalam perkara yang sunnah. Betul? Nah sekarang di masa kita ini kenapa yang wajib? Yang kita harus dahulukan. Selain itu perkara yang wajib jelas. Kenapa? Karena yang paling banyak kemungkarannya dalam perkara yang satu ini dibandingkan yang sunnah. Jadi yang harus dinasehati, contoh, yang meninggalkan sholat dulu atau orang yang minum khamr dulu? Sholat dulu. Paham maksudnya? Atau orang ini juga meninggalkan sholat, yang diingatkan dulu yang mana? Dalam satu orang, sholatnya dulu tetap. Dia durhaka sama orang tua, tapi tukang judi juga. Mana dulu yang cegah? Durhakanya dulu, perbaiki. Baru yang berikutnya. Takdimul aham, yang paling penting dulu yang diurusi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahmatillah Allah, ya, al-muwazanah bainal maslahah wal mafsadah. Menimbang antara mafsadat dan maslahat. Tadi kaidahnya sudah ditulis. Insyaallah tercatat dan insyaallah bisa dibaca, betul? Nah, antum berarti. Antum. Bukan kaidah bahwa maslahat dan madarat itu gimana tadi kaidahnya dalam ini? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidahnya, bahwa tetap yang dilihat itu mafsadat dicegah dulu dan kemudian baru mencari maslahat. Ya, jika dihadapkan pada apa? Dua perkara, ada maslahat, ada madarat. Jelas? Jelas jemaah? Contoh. Jamaah rahmatillah Allah. Ya. Orang yang merokok, jamaah rahmatillah Allah, itu dicegah tidak? Dicegah. Tapi adakah kemungkinan ketika kita mencegah orang yang merokok itu kemudian ada madarat yang besar? Mungkin? Contoh, gimana kasusnya? Jadi kita mencegah orang, kita meyakini bahwa itu kemungkaran. Tapi adakah kemudian ketika mencegah orang yang merokok madarat yang besar? Kalau kita bilang, jangan, atau diambil terus lempar injek-injek, misalkan, ayo gimana? Oh, bisa rusak hubungan silaturahmi dengan yang merusak siapa? Sebentar, terputus itu kalau apa? Dua-duanya memutuskan.
Kalau kita tetap menyambungkan, bukan putus silaturahmi namanya itu. Itu waswas syaitan. Nanti saya dimusuhi, nanti putus. Iya, kalau antum mengiyakan permusuhan dia putus. Tapi kalau antum tetap datang gitu, diusir ke ahlan wa sahlan, marhaban ya Allah, kangennya saya, itu masih tetap nyambung. Paham? Ada yang mudarat yang lebih dari itu misalnya? Nggak ada. Lantas kenapa nggak dilakukan? Ada kumaha gitu. Kumaha Ustaz, aduh serba salah. Jadi bukan perasaan, bukan. Ya, ilmu. Kalau antum melihat ini nggak ada masalah sebetulnya kalau anak cegah, lakukan. Kecuali yang sedang merokok ini orang yang keburukannya luar biasa, yang kalau antum begitukan dia saja kemudian menghilangkan nyawa seseorang misalnya. Nah kalau gitu jangan mikir begini, wah iya kemungkaran harus dicegah, nggak bisa. Ya, nah di situ aku mikir, kela, ini kalau saya cegah, baiknya apa? Ada kebaikan ada, tapi madorotnya jauh lebih besar. Pada saat itu maka yang benar apa jam? Tarkul munkar. Maksudnya tarku izalatul munkar wa inkaruhu bil qalb. Kemudian ingkari dengan hati. Lisan juga sama, tong boro iya. Lisan gesarua, dia pasti ngamuk besar. Misalkan. Tapi itu jarang terjadi, jemaah. Betul? Makanya Anda pernah melihat langsung ingkarul munkar yang sebenarnya. Di dalam angkot, salah satu merokok, tapi ada di pojok itu ada aparat pemerintah yang terganggu, gak banyak omong, diambil, turunkan ke bawah, diinjak sama dia, ces, rek naon, sudah selesai masalahnya, beres. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya jemaah? Kekuasaan ada, kekuatan dengan tangannya, itu yang paling utama. Tidak ada madarat besar yang terjadi setelahnya. Pas digitukan cicing tunggul. Sudah selesai. Ya, semestinya seorang muslim seperti itu. Panas. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Taib jamaah rahmatillah. Yang terakhir jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang juga sangat penting jamaah rahmatillah Allah, bahwa pelaku nahi mungkar ataupun amar ma'ruf nahi mungkar haruslah menjadi qudwah. Dia harus menjadi contoh terlebih dahulu dalam amar ma'ruf yang diajak ataupun dalam kemungkaran yang dia perintahkan orang lain untuk meninggalkannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke-44. Antum hafal insyaallah taala. Ya, hafal tidak? Awal ayatnya A. Ata'murunan, betul, ata'murunan nasa birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunan afala taqilun. Kalian mengajak orang untuk melakukan kebaikan tapi kalian lupa diri kalian sendiri. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini dicela sama Allah. Ini namanya taubih. Taubih itu celaan bahwa seseorang itu berada dalam keburukan. Ini dicela Allah, berarti perbuatan itu sangat buruk. Kalau Allah sudah mencela. Taib. Dan ini dikuatkan dengan hadis bahwa mereka yang amar ma'ruf tapi tidak melakukannya, atau nahi mungkar tapi justru melakukannya, dalam hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada mereka. Apa hukumannya jemaah? Dililitkan isi perut ke lehernya. Dililitkan isi perut? Enggak, bukan dililitkan. Tapi terburai keluar isi perutnya, dan kemudian dia menyeret-nyeret isi perutnya ini dan berputar-putar di neraka. Dan kemudian ditanya oleh manusia atau ahlun nar yang lainnya. Kenapa cuma ditanya? Karena orang ini dikenal oleh penghuni neraka yang lain.
untuk menunjukkan bahwa orang ini ketika di dunia ma'ruf. Sehingga orang bertanya-tanya, itu si fulan. Dan kemudian mereka bertanya, kenapa kamu di sini? Dan laki-laki ini kemudian akan menjawab. Apa jawabannya jemaah? Aku kepada perbuatan yang ma'ruf walam a'maluhu, namun aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar, aku mencegah kalian dari kemungkaran. Wa af'aluhu atau a'maluhu, aku melakukannya. Sehingga inilah akhir yang dia dapatkan dari orang-orang atau manusia-manusia yang seperti itu. Sehingga kata para ulama, seseorang harus jadi qudwah ketika beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Harus jadi contoh dulu. Harus jadi contoh dulu, atau sebisa mungkin jadi contoh dalam ma'ruf atau dalam menghindarkan diri dari kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, taib jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, falyatafadhal. Fadhal ya akhi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika khutbah Jumat kemudian ada yang main HP? Apa yang harus dilakukan? Kasih isyarat. Yang dilarang dalam khutbah Jumat itu kita mengatakan unsut, diam atau berbicara, tapi memberikan isyarat kepada seseorang agar dia meninggalkan sesuatu dan seterusnya boleh. Itu dilakukan Rasulullah SAW. Ya, jadi tunjuk saja orang yang main HP. Iya sudah. Dan sebenarnya itu menjadi tugas siapa? Khatib. Bukan tugas siapa jamaah atau makmum. Tapi itu tidak lumrah di masyarakat kita. Padahal itu sunnah. Kemungkaran itu cegah, kesalahan itu langsung diingatkan oleh khatib di tengah-tengah khutbahnya sebagaimana Nabi melakukannya SAW. Umar ibn al-Khattab terhadap Utsman yang datang terlambat langsung duduk dalam keadaan juga tidak mandi, lihat bekas bekerja, masih berkeringat. Yang pertama ditegur, kenapa langsung duduk? Yang kedua kemudian ditanya, mandi enggak? Enggak. Kata Umar, buat sholat Jumat kamu enggak mandi, dan itu diulang-ulang oleh Umar. Seakan-akan itu perbuatan yang diingkari oleh Umar bin Khattab. Tapi langsung, Utsman dendam enggak sama Umar? Dendam tidak? Enggak, terus musuhan. Oh, itu bisa gitu ngerakeunnya. Mempermalukan saya di depan umum. Enggak ada. Justru beliau menerima apa yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah semestinya seorang muslim. Bukan sakit hati kalau dia melakukan kesalahan. Ya, Allah taala. Nah, silakan kalau pertanyaan dari kertas juga silakan. 1, 2 anak jawab yang ini dulu ya. Baik. Titipan pertanyaan dari temannya Mataram. Masya Allah. Mataram ini dugaan saya Lombok ya. Masya Allah. Sebelum mama meninggal, beliau berwasiat jika meninggal mau dikuburin dekat makam mamahnya. Tapi om saya bikin kuburan mama tuh jauhan sama mamanya. Kayak bersendirian gitu. Bolehkah memindahkan kuburan mama saya tersebut? Kuburan boleh dipindahkan di hajah. Tapi dalam syariat wasiat yang seperti itu bukanlah wasiat yang harus diikuti. Ya, jadi tidak ada manfaat secara syar'inya, tidak ada. Kalau dibantah pun artinya tidak dikerjakan pun tidak ada madarat secara syar'i, enggak ada. Maka biarkan beliau di tempat yang sama ya di mana beliau dikuburkan, ya. Tujuan maksud kenapa ingin dipindahkan agar lokasi kuburan mama saya berdekatan dengan kuburan nenek saya dan supaya mudah ketika membersihkannya biar sekalian. Jadi intinya biar nggak capek. Ya, padahal semakin ada kesulitan dalam ziarah dan seterusnya itu lebih baik, nggak ada masalah. Ya, dan yang terpenting doa saja itu yang terbaik untuk orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah. Ketika antum berziarah pun bukan ziarahnya. Ziarah itu untuk antum mengingatkan tentang kematian, bukan untuk si mayit. Tapi yang dibutuhkan mayit apa? Doa. Itu yang dibutuhkan oleh mayit. Dan mudah-mudahan ini bisa difahami. Baik, fadhal.
Setelah itu antum insyaallah. Nah, tarik. Boleh antum bergeser. Boleh antum maju. Maju. Ya geser berarti antum. Tapi kalau kita geser yang ini kosong. Ya yang satunya lagi harusnya geser. Tapi tugas antum itu menutup ruang yang kosong. Antum sudah melaksanakan kewajiban, adapun yang lain tidak melaksanakan kewajiban, itu urusan mereka. Dan kemudian kalau antum geser-geser orangnya, geser-geser juga, berhenti. Kata Syekh Shalih Fauzan, ketika seseorang tidak mau dirapatkan kakinya, biarkan. Kesalahannya ditanggung oleh dia. Adapun kita sudah menunaikan tugas kewajiban sebagai seorang mukmin dalam salat berjamaah, merapatkan shaf. Kalau selesai. Dan setelah itu ngasih nasihat. Ngasih nasihat ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Dan beliau, yakni maksud anak beliau itu adalah Syekh Abdul Razak ya, pernah menceritakan satu kisah singkatnya. Ada satu orang sholat di sebelah beliau, sujudnya terlalu lama di tahiyat akhir, sujud sampai tahiyatnya mau selesai, dia baru bangun. Kemudian dia sebentar salam. Taib. Setelah itu oleh Syekh dinasihati. Yang pertama dilakukan oleh Syekh, Masya Allah, sujud kamu luar biasa, panjang. Mudah-mudahan doa-doamu dijabah sama Allah dalam sujud, seterusnya. Tapi kemudian Syekh bilang begini, namun dalam sholat seorang makmum harus mengikuti imam. Ya, dan itu yang terbaik dan yang paling benar dalam sholat berjamaah. Sehingga ketika imam bilang Allahu Akbar, maka engkau pun bangun. Itu diterima. Diterima. Nah, ada pun kebanyakan dari kita ngomong enggak, tapi ngomongin di belakang. Masih jemaatnya tengarti cara sholat berjamaah. Iya, antum nggak pernah ngasih tahu. Ada pun ketika dikasih tahu mereka menolak, itu sudah bukan urusan kita. Ya, maka kita sudah menunaikan kewajiban. Allahu taala alam. Tafadhal. Setelah beliau antum. Tadi udah duluan. Antum insyaallah. Beliau tadi sudah dari tadi. Nah. Nah, antum ikutan? Oh enggak, taib. Nah, nah. Wah ekstrim, antum ketakutannya ekstrim. Taib, kalau madaratnya seperti yang antum bayangkan dan memang betul seperti itu adanya, ya sudah, ingkari dengan hati, selesai. Lisan juga nggak bisa, orang nggak terima. Ada madarat yang tunjukkan dengan hati. Ini mah tidak ikut, tidak nyumbang, tapi nonton. Resep hiburan. Enggak, ini bukan pengingkaran, tapi antum mungkin jika ada kesempatan meninggalkan tempat itu ya, atau betul-betul sama sekali tidak mencegah diri dari terlibat atau terpengaruh oleh acara-acara seperti itu misalkan. Ya, ketika ada kemaksiatan di dalam. Baik. Itu yang benar dari pengingkaran dengan hati. Wallahu taala menurut jelas. Ini berkaitan dengan al-quwah tadi, seorang sultan itu. Iya. Dia dibebani dengan kewajiban nahi munkar. Pertanyaannya, apakah dibolehkan nahi munkarnya itu berbatas teritori, Ustaz? Contoh misalnya? Contoh misalkan dia punya sebuah wilayah yang hanya 300 meter persegi, maka hanya sebatas itu yang dia jagai untuk tidak ada pemungkaran. Nah, boleh. Karena apa yang ada di luar kemampuannya itu tidak jadi tanggungan dirinya. Itu juga yang menjadi keadaan Rasulullah SAW. Apa yang ada di hadapan beliau dari kemungkaran, beliau langsung cegah. Apa yang kemudian harus diberikan dari kebaikan, amar ma'ruf, itu beliau lakukan. Tapi di luar itu, ketika seseorang tidak di sekeliling Nabi tidak terbebani apapun. Ya, karena toh buktinya ada yang datang kemudian mengatakan saya melakukan ini dan itu. Itu pun oleh Nabi diberikan ya perusahaannya. Pergi jauh-jauh, jangan datang ke saya. Berzina, jangan datang ke sini, sana. Mungkin salah, mungkin kamu mengiranya itu zina tapi bukan, dan seterusnya. Padahal jelas mungkar. Paham ya? Tapi kalau ada di hadapan Nabi nyata-nyata, beliau bereaksi. Maka ini menunjukkan bahwa semuanya sebatas kemampuan.
kekuasaan yang kita miliki. Seperti satu negeri nggak bisa menghukumi kemungkaran di mana? Negeri yang lain. Itu urusan masing-masing. Makanya jangan sibuk menilai kemungkaran di negeri orang. Ingkari kemungkaran di negeri sendiri. Ya, karena memang sesuai dengan batas kemampuan. Allah taala. Nah, afwan. Silakan bertanya lagi. Silakan jemaah. Kalau enggak ada yang nanya. Jemaah? Baik, yang nanya angkat tangan, yang mau ditanya angkat tangan. Nanya embung, ditanya embung. Kayang nanaon. Sok, angkat tangan yang mau ditanya. Silakan jemaah. Kita nggak tutup kajiannya sampai maghrib kalau nggak ada yang angkat tangan. Ayo, sama saja jemaah resikonya. Sama saja resikonya. Fadhol, ajib. Masya Allah. Pertanyaannya, sebutkan. Apa yang disebutkan? tingkatan orang yang mengingkari kemungkaran. Nah, ada hadiahnya nih, Masya Allah. Yang pertama, anak kasih bocoran, yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dan ada syaratnya. Itu sebutkan sampai akhir. Fadhol. Yang pertama, kemungkaran itu yang digantikan dengan Bukan yang itu. harus tahu kemungkaran, Bukan. punya kekuasaan. Dia harus punya kekuasaan. Sahih, betul. Terus harus dengan hikmah atau dengan keadilan. Betul. Dengan pemahaman yang benar, apakah mudaratnya lebih besar daripada Sahih. jauh dari hawa nafsu. Sahih. Terus yang berikutnya apa? Mencegah dengan lisan, Naam. kebijaksanaan Al-hilmu warifq. dengan kebijaksanaan dan kelembutan. Terus? Yang kedua dengan mauidhah atau nasihat, Naam. penjelasan dengan penyampaian yang benar. Terus yang ketiga secara tegas dan keras. Nah, Yang terakhir berupa ancaman. ancaman. Sahih. Badadalik. Ya, Ada dengan hati kan satu lagi. mengingkari kemungkaran hati itu menampakkan kebencian akan kemungkaran tersebut. Terus? Mencela kemungkaran tersebut. Terus? Berlepas sendiri dan pelakunya terus melakukan pelakunya. Nah, kelas hidayah atau azab? Hidayah. Kalau azab kenapa? Jangan minta azab untuk orang-orang yang seperti itu. Apa dalilnya? Aikor kill nggak jawab semuanya. Aduh, lagi begini semuanya jawab. Masya Allah, ternyata gampang pertanyaannya. Masya Allah. Barakallahu fiik, antum berhak mendapatkan ini. Fadhal. Masya Allah. Jazakallah. Begitu jemaah. Tadinya nggak ada di atas meja hadiahnya. Iya. Tapi begitu cara Allah memberikan balasan kepada mereka yang mau kebaikan. Makanya mau menjawab itu kebaikan. Ya. Insya Allah. Taib. Mudah-mudahan ini jadi ibrah buat antum semuanya. Insya Allah Taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Berikan taufik, pemahaman yang benar, dan kemudian amal saleh yang mengantarkan kita insyaallah ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.